Ternyata bukan orang sembarangan, ini sosok Tommy Winata, ayah angkat Agnes Mo. Nama penyanyi papan atas Agnes Mo kembali menjadi perbincangan hangat. Kali ini bukan hanya karena karya musiknya yang selalu energik dengan tarian khas, tetapi karena keterkaitannya dengan Tommy Winata, seorang pengusaha tajir yang dikenal memiliki pengaruh besar di dunia bisnis Indonesia. Sosok Tommy Winata mendadak terseret dalam kontroversi antara Agnes Mo dan Ahmad Dhani. Hal ini bermula dari pernyataan Ahmad Dhani yang menyindir Agnes untuk menghubungi salah satu anggota Sembilan Naga, istilah yang merujuk pada sekelompok pengusaha besar keturunan Tionghoa di Indonesia. Siapa sangka, ternyata Tommy Winata adalah salah satu figur yang disebut-sebut masuk dalam jaringan Sembilan Naga. Fakta ini pun semakin membuat publik penasaran akan hubungan Agnes Mo dengan pengusaha sukses tersebut. Sosok Tommy Winata pertama kali diperkenalkan secara langsung oleh Agnes Mo pada tahun 2021, ketika ia membangun klinik vaksin COVID-19 bersama ayah baptisnya itu. Melalui unggahan di media sosial, Agnes Mo mengungkapkan keterlibatan Tommy dalam program sosialnya, AG Peduli, yang bekerja sama dengan Puskesmas Pademangan. Klinik tersebut didukung oleh lebih dari 60 tenaga kesehatan dan 120 relawan non-nakes. My Godfather and I present AG Peduli. I just want to give you a little tour of our clinic that we built so you can get your vaccine, tulis Agnes dalam unggahannya. Unggahan ini langsung membuat banyak orang penasaran dengan sosok Tommy Winata, yang ternyata bukan hanya seorang pengusaha biasa, tetapi juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Bukan sekedar pengusaha kaya, Tommy Winata adalah sosok yang memiliki gurita bisnis di berbagai sektor, mulai dari properti, perbankan, perhotelan, perkebunan, infrastruktur, hingga asuransi. Tak berhenti di situ, ia juga merambah ke sektor pertambangan, media hiburan, IT, telekomunikasi, retail, dan lainnya. Namun, yang paling mencengangkan, Tommy dikenal sebagai pemilik Sudirman Central Business District atau SCBD, kawasan bisnis elit di Segitiga Emas Jakarta. Sebelumnya, ia juga merupakan pemilik grup Artagraha yang memiliki aset bernilai triliunan rupiah. Namun, siapa sangka bahwa perjalanan bisnis Tommy tidak selalu mulus. Dalam sebuah wawancara, ia mengaku pernah bangkrut sebanyak 5 kali sebelum akhirnya sukses membangun kerajaan bisnisnya. Saya pernah jadi kuli, tukang, kerja habiskan proyek di Kalimantan Barat. Saya itu kerja awali di proyek di Irian atau Papua. Saya 5 kali bangkrut di Kalimantan Barat, Papua, NTT, Jakarta. Saya bangkrut, ungkap Tommy. Kegigihan dalam membangun bisnis dari nol hingga menjadi konglomerat sukses menjadikannya salah satu pengusaha yang paling disegani di Indonesia. Keberhasilan Tommy Winata dalam dunia bisnis tak hanya membuatnya dikenal sebagai pengusaha sukses, tetapi juga mengantarkannya masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Pada tahun 2006, ia tercatat berada di peringkat ke-35 dalam daftar orang terkaya di Indonesia versi Forbes. 10 tahun kemudian, pada 2016, namanya kembali masuk dalam 150 orang terkaya di Indonesia versi Global Asia. Menduduki peringkat ke-43 dengan total kekayaan mencapai 14,6 triliun rupiah. Hingga kini, kekayaannya diperkirakan terus bertambah seiring ekspansi bisnisnya di berbagai sektor. Nama Tommy Winata juga sering dikaitkan dengan Sembilan Naga, sebuah istilah yang merujuk pada 9 pengusaha besar keturunan Tionghoa yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Istilah ini pertama kali muncul di era Orde Baru, ketika hubungan antara pengusaha dan pemerintah dianggap saling menguntungkan. Meskipun keberadaan Sembilan Naga masih menjadi misteri dan sering menjadi bahan perdebatan, banyak pihak meyakini bahwa Tommy adalah salah satu sosok kunci dalam jaringan ini. Ketika Ahmad Dhani menyebut nama Sembilan Naga dalam pernyataannya yang menyinggung Agnes Mo, publik pun semakin tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hubungan Agnes dengan Tommy Winata dan bagaimana pengaruhnya dalam dunia bisnis serta politik di Indonesia. Tommy Winata bukan sekedar sosok ayah baptis Agnes Mo, ia adalah pengusaha besar dengan sejarah panjang perjuangan hidupnya. Dari seorang kuli bangunan hingga menjadi konglomerat tajir yang menguasai berbagai sektor bisnis strategis di Indonesia. Keterlibatannya dalam proyek sosial Agnes Mo, termasuk pembangunan klinik vaksin COVID-19, menunjukkan sisi lain dari dirinya sebagai seorang filantropis yang peduli terhadap masyarakat. Namun, dengan munculnya namanya dalam polemik Ahmad Dhani dan Agnes Mo, Tommy kembali menjadi pusat perhatian publik, terutama terkait posisinya dalam jaringan Sembilan Naga Indonesia.